warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Saya Nurika Wahyuningsi SPD, SD Negeri 2 Sumbersari. Saya Dewi Kumalasari SPD, SD Islam Integral Lukman Al-Hakim Kendal. Saya Suprayitno, SD Negeri Maturjo. Saya Diagus Haryanto dari Kecamatan Cembereng SD Kaliayu. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Hari ini jenengan mau melakukan proses coaching ya Pak ya? Ya nanti akan ada sedikit yang akan saya tanyakan atau saya bicarakan. Boleh? Boleh Bu. Baik. Nanti ketika Anda melakukan coaching antara coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak ya. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah Anda sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan respon-respon dari coaching, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Iya Bu. Jadi prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga menggali potensi coaching. Mungkin sebelum proses coaching berlangsung ada yang ingin saya tanyakan lagi Pak, boleh? Boleh sekali Bu. Iya boleh. Jadi kompetensi apa yang akan Anda kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Ini untuk coaching ini saya kembangkan, yaitu salah satunya yaitu present kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi kompetensi yang ingin Anda kembangkan itu nanti ada 3 hal ya Pak ya. Iya. Berkaitan dengan kompetensi tersebut, mana yang akan Anda spesifik untuk dikembangkan Pak? Untuk yang saya kembangkan itu satu mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya baik, berarti ada 2 hal ya Pak ya. Iya. Lalu indikator capaian yang ingin diinginkan dalam proses coaching hari ini apa ya Pak? Iya, yang saya ingin capai dalam proses coaching ini ya ingin menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh si coaching. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Agus. Iya Bu. Semoga dengan sukses dalam pelaksanaannya. Amin. Setelah proses coaching ini nanti kita ketemu kembali. Silakan melakukan coaching. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yed? Alhamdulillah baik Pak Agus. Sehat nggih Pak Yed? Alhamdulillah, walaupun berpikir bercabang-cabang, Gitu. pokoknya sehat selalu. Ya diharapkan Pak Agus. Saya lihat-lihat kok kayaknya Pak Yed itu banyak masalah ya. Oh, Coba iya. bisa diceritakan kepada saya. Oh iya Pak Agus, ini Pak Agus. Masalah yang saya hadapi yaitu dengan pemahaman Anda Pak Agus dalam materi itu melihatnya sangat sulit sekali. Apa karena lingkungan rumah atau saya dalam mengajar kurang bisa diterima anak dan lain sebagainya, sehingga saya akan mungkin akan berbagi pengalaman ke Pak Agus tentang masalah yang saya hadapi itu Pak Agus. Ya baik Pak Yed. Lah itu kayaknya kok banyak sekali masalahnya. Coba Pak Yed diceritakan kembali, saya kok jadi penasaran. Oh gitu, iya, Pak Yed. ini Pak Agus, di daerah saya itu kan daerah pesisir, sehingga banyak orang tua yang bekerja di luar negeri. Yang pertama itu, yang kedua nelayan orang tuanya, sehingga pengawasan atau kontrol belajarnya kurang dari orang tua. Di situ anak banyak yang ikut sama Mbah Pak Agus, sehingga apa dalam membuat PR, mengerjakan soal-soal ini, sehingga banyak yang tidak mengerjakan Pak Agus. Sehingga pemahaman materi di sekolah itu sangat kurang, karena apa, dia di rumah tidak mau belajar, tidak ada yang ngawasi dan lain sebagainya Pak Agus. Ya, baik. Nah itu kan dari berbagai tadi banyak, ada yang orang tuanya bekerja sebagai nelayan, terus di rumah sama simbahnya. Nah anak itu kan tidak pernah belajar gitu kan Pak Yed. Nah coba ini rata-rata kalau indeksnya itu diibaratkan 1 sampai berapa Pak Yed? Oh iya, Untuk permasalahan ini. permasalahan yang saya, terima kasih Pak Agus. Adapun indeks yang saya hadapi karena muridnya sedikit, permasalahan banyak, saya hanya berani memberi nilai 5 Pak Agus, karena melihat kondisi anak tersebut yang ada di kelas saya. Jadi lah sekarang ini kan tadi Pak Yed kan sudah memotong permasalahannya, terus indeks anaknya juga lah. Ini kira-kira upaya Pak Yed untuk bisa meningkatkan indeks
indeksnya prestasi anak tersebut bagaimana? Ya bagus. Karena dengan lihat situasi lingkungan seperti itu, banyak upaya yang saya lakukan untuk anak agar giat belajar. Yang pertama yaitu bagus, saya memberikan soal sebelum masuk, setelah anak baris di luar, sebelum masuk itu saya beri anak dengan cara menghafal, ini perkalian, rumus-rumus dan lain sebagainya. Karena apa? Pelajaran mereka adalah pelajaran yang sangat ditakuti dan sangat anak menjadi malas belajar. Pasti itu Pak. Sehingga pada upaya itu saya harapkan anak bisa hafal, sedikitnya hafal dulu. Kalau nggak hafal nanti perkalian bisa kan anak bisa mengerjakan soal-soal matematika. Yang kedua yaitu dengan memberi sarapan pagi, yaitu setelah pulang sekolah biasanya anak pulang saya memberikan soal yang terdiri dari beberapa soal dengan saya sistem acak. Jadi nanti setiap anak mempunyai soal yang berbeda sehingga Pak anak gak akan nurun. Itu yang kedua. Yang ketiga itu saya juga berkomunikasi dengan orang tua agar setidaknya orang tua menanyakan anaknya ada PR apa enggak, tidak banyak main HP dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya yang saya lakukan untuk meningkatkan prestasi belajar anaknya di kelas saya itu. Gitu ya Pak. Banyak sekali ya Pak usaha panjenengan untuk bisa meningkatkan indeks prestasi tersebut. Nah ini kira-kira tadi kan ada sarapan pagi, terus berkolaborasi dengan orang tua. Nah ini dari kedua ini apa ada kendalanya Pak? Oh iya, kendalanya jelas saja bagus karena kalau kami itu tentang komunikasi dengan orang tua. Terkadang kami kan membuat grup WA orang tua. Ya. Kadang ada orang tuanya yang respon, ada yang tidak. Mengapa? Karena orang tuanya yang nelayan biasanya berangkat setelah subuh, berangkat pulang menjelang maghrib, sehingga anak orang tua cuat dengan HP apa yang disampaikan bapak ibu gurunya. Yang kedua sarapan pagi itu juga dia kendala karena mungkin di rumah anaknya yang orang tuanya di luar negeri biasanya kan diberikan HP Pak Gus, sehingga Pak anak malas belajar main HP sampai malam, akhirnya bangun kesiangan sehingga dia tidak mengerjakan tugas sarapan pagi. Makanya kalau sekali dua kali bisa saya tanyakan, saya komunikasi dengan tersebut, tapi selalu sudah 3 kali biasanya saya komunikasi dengan orang tua mengapa anak tersebut sering datang terlambat, tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Itu adalah kendala-kendala yang saya hadapi di lingkungan pesisir khususnya Pak Gus, karena banyak orang tuanya yang luar negeri dan nelayan kan justru pengawasannya kurang. Betul lah. Tadi ya sudah ada solusinya. Lah ini kira-kira setelah berdiskusi ini komitmen apa yang baik akan lakukan ke depannya itu? Terima kasih Pak. Yang pertama saya lakukan adalah ini karena ini adalah nanti kan murid baru ya Pak Gus ya, karena kalau ajaran baru. Iya. Pertama yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas dulu Pak Gus. Iya. Karena biasanya anak perkampungan itu mesti namanya anak pasti ada yang melanggar, mungkin datang terlambat, mungkin dia membuat PR dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama, maka nanti anak sudah kita arahkan. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, maka apabila yang melanggar maka kita harus konsekuensi dengan apa yang sanksi yang harus dilakukan, anak mungkin mengerjakan di luar dan sebagainya. Kemudian mungkin ada upaya-upaya yang harus kita lakukan dengan orang tua agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya tersebut bagus. Ya, baik Pak Yed. Tadi banyak sekali ya Pak Yed, tadi ada kesepakatan kelas lah. Ini kan kita sudah waktu liburan ini lah. Kapan kira-kira program ini mau diterapkan ke anak didik Pak Yed? Terima kasih. Program ini saya lakukan setelah masuk pertama kita langsung membuat dalam PLS, kita akan membuat kesepakatan kelas dan lain sebagainya sehingga agar ada rambu-rambu istilahnya Pak Gus. Apabila ada anak yang melanggar dan sebagainya kita tinggal menunggu itu loh kemarin pada awal masuk sudah menjadi kesepakatanmu, apabila kamu tidak membuat PR, kamu datang terlambat dan sebagainya, sehingga anak mau bertanggung jawab dengan apa yang disepakati anak tersebut dalam awal masuk sekolah tersebut Pak Gus. Luar biasa Pak Yed atas program kedepannya ini Pak Yed. Semoga dengan program tersebut bisa diterapkan di sekolahan panjenengan dan semoga bisa menjadi inspirasi saya juga Pak Yed untuk bisa menerapkan di kelas saya sendiri. Cukup Pak Yed untuk pertanyaan yang saya lontarkan. Semoga ya kedepannya bisa memberikan kemajuan untuk atau memberikan motivasi kepada anak didik kita semua ya Pak Yed. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Agus. Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan coaching dengan Pak Yud ya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Apa saja yang sudah Anda lakukan selama proses coaching tadi? Kemudian apakah sudah sesuai dengan indikator tercapaian yang ingin dicapai? Itu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya yang sangat-sangat luar biasa ini. Dalam proses coaching ini saya tadi sudah melakukan alur peta Bu, sudah terencana, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai juga dengan tanggung jawab. Luar biasa ya Pak ya, jadi sudah tercapai ya alur petanya ya Pak ya. Bu, ya. Oke, berikutnya proses coaching sudah terlihat dengan baik sesuai alur tadi Iya, ya. Bu. Apakah Anda sudah menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach dapat menanyakan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apalagi yang ingin Anda kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Ya, yang ingin saya kembangkan dari coaching ini yaitu saya ingin memahami proses coaching dengan alur theta dan berlatih proses coachingnya agar lebih baik dan bisa saya terapkan di teman sejawat, bisa dengan orang tua, dengan pasangan, dengan orang lain. Oke, luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah Anda rencanakan kemudian nanti ditindaklanjuti latihan-latihan untuk melakukan coach ya, Iya. dengan coach-coach yang lain itu nanti membuahkan hasil yang lebih baik. Terima kasih untuk waktunya, Ya, Pak terima Agus. kasih Bu. Kita cukupkan sampai hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kemudian hari ini. Siap kalau mau ketemu Assalamualaikum kembali. Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.